Namaku Karina. Aku pikir menikah muda dengan Ardi adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Tapi ternyata, cinta tak selalu datang dengan kesetiaan. Di hari yang seharusnya menjadi liburan romantis kami ke Lombok, tiket keberangkatanku tiba-tiba dibatalkan. Dan aku baru tahu suamiku pergi bersama perempuan lain. Mereka pikir aku tidak akan tahu. Mereka pikir aku perempuan lemah. Tapi mereka tidak tahu. Akulah badai yang akan datang, diam-diam. Dan Lombok bukan lagi pulau untuk berlibur, melainkan tempat di mana segalanya berubah. Seharusnya hari ini jadi hari paling menyenangkan dalam hidupku. Setelah sekian lama sibuk dengan pekerjaan, dan jarak di antara kami yang makin terasa, Ardi suamiku mengajakku liburan ke Lombok. Katanya, ini hadiah kecil untuk kami yang sudah berjuang bersama sejak awal menikah. Aku percaya, aku sungguh percaya bahwa ini tanda cintanya masih ada. Pagi itu aku bangun lebih awal. Kupersiapkan pakaian tabir surya dan gaun putih yang dulu ia bilang membuat tempok seperti pagi yang ia rindukan. Tapi sebelum aku sempat menata koper, ponselku bergetar. Notifikasi email masuk dari maskapai penerbangan. Pembatalan tiket penumpang. Karina, aku membaca ulang dengan mata yang membesar. Tiket atas namaku dibatalkan sepihak. Ini kode pemesanan yang sama masih aktif untuk penumpang lain atas nama Ardi Prasetya. Kuhubungi Ardi. 1 kali, 2 kali, 5 kali. Tak dijawab. Pesanku hanya centang 2, tanpa balasan. Rasa dingin merayap di dadaku. Kupikir ada kesalahan sistem, tapi entah dorongan apa yang membuatku mengecek daftar penumpang lewat koneksi pribadiku di maskapai aku. Masih punya banyak relasi di sana, dan disitulah aku melihatnya. Nama yang membuat darahku berhenti mengalir. Sejenak, Erna Sari. Nah, rekan kerja Ardi. Perempuan yang dulu katanya hanya teman kantor biasa, yang sering ia bantu lembur. Aku menatap layar ponsel lama, menemukan percakapan mereka yang dulu tak berani kuakui mencurigakan. Mungkin aku bodoh, atau terlalu mencintainya sampai buta. Kupandangi pantulan wajahku di cermin kamar. Mata ini memerah, tapi air mata tak mau jatuh. Rasanya seperti ada sesuatu yang meledak dalam diam. Mereka pikir aku tak akan tahu. Mereka pikir aku hanya istri yang akan menangis dan menunggu di rumah. Tapi mereka lupa. Aku bukan Karina yang dulu. Aku memegang ponsel dan menekan nomor seseorang yang sudah lama tak kupanggil. Dio, siapkan jet pribadi. Tujuan, Lombok. Sendirian Bu. Suaranya ragu. Aku menarik napas panjang. Ya, sendirian. Karena mulai hari ini, aku bukan lagi istri yang disakiti. Aku adalah badai yang akan datang tanpa mereka duga. Nama itu berputar di kepalaku, seperti gema yang tak mau hilang Erna. Aku mengenalnya, bukan secara dekat, tapi cukup untuk tahu bahwa perempuan itu bukan orang asing. Dulu, Ardi sering menyebutnya teman lembur, rekan kerja yang rajin, atau kadang dengan nada bercanda, si cerewet yang selalu minta ditemani makan siang. Aku tak pernah curiga, aku terlalu sibuk mempercayai. Tapi sekarang, setiap kenangan tentang nama itu berubah menjadi duri. Aku ingat malam mulam, saat Ardi pulang larut, dengan aroma parfum asing, yang bukan milikku. Aku ingat, ia pernah salah menyebut namaku menjadi Erna. Saat itu aku tertawa kecil, mengira hanya kelelahan kerja. Tapi ternyata, mungkin itu tanda pertama dari pengkhianatan yang sudah dimulai. Jauh sebelum aku menyadarinya, aku membuka laptop, mencari berkas lama. Aku masih menyimpan salinan percakapan dari ponsel lama Ardi, bukan karena curiga, tapi karena naluri seorang istri yang ingin merasa aman. Pesan-pesan itu sederhana, tapi menusuk. Jangan lupa bawa baju renang. Aku sudah pesan kamar yang kamu mau. Semua terasa terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja. Tanganku gemetar, tapi wajahku tetap datar. Bukan karena aku tak marah, tapi karena amarahku sudah melewati titik mendidih, yang tersisa hanyalah ketenangan yang menakutkan. Aku menatap peta digital Lombok di layar. Resort tempat Ardi dan Erna menginap adalah resort mewah di pinggir pantai, tempat yang dulu pernah aku tunjuk di brosur. Dan Ardi hanya menjawab, "Mahal sayang, nanti saja kalau kita sudah sukses." Ironis, bukan? Ternyata ia justru kesana duluan, hanya bukan denganku. Dalam diam, aku tersenyum tipis. Aku tahu, keadilan kadang datang dengan cara yang tenang,
tapi mematikan. Aku bukan perempuan yang akan berteriak atau menghancurkan barang. Aku hanya perlu waktu dan strategi. Aku menulis di buku catatanku. 1. Terbang malam ini. 2. Temukan mereka. 3. Jangan bereaksi sebelum waktunya. Aku menutup buku itu, lalu memandangi jendela kamar. Malam mulai turun, tapi pikiranku terang seperti pisau yang baru diasah. Mereka mungkin berpikir aku hanya istri polos dari pinggiran kota, tapi mereka belum tahu siapa Karina sebenarnya. Aku bukan korban. Aku adalah kisah balas dendam yang sedang ditulis oleh takdir itu sendiri. Hanya beberapa orang yang tahu siapa aku sebenarnya. Di mata Ardi, aku hanyalah perempuan sederhana dari pinggiran Tangerang yang setiap pagi menyiapkan sarapan dan menunggunya pulang dengan senyum. Ia tak pernah tahu bahwa di balik kesederhanaanku ada dunia lain, dunia yang kubangun diam-diam dari kerja keras dan luka masa lalu. Aku adalah pemilik jaringan klinik kecantikan ternama di Indonesia. Namaku tak tercantum di papan nama karena aku memilih bekerja di balik layar. Semua operasional diurus asistensku, Nisa, sementara aku menikmati peranku sebagai istri rumah tangga biasa. Aku pikir dengan begitu, Ardi akan merasa lebih nyaman, lebih berharga. Ternyata, aku salah besar. Malam itu, aku berdiri di depan hanggar pribadi di bandara. Halim, jet putih mengilap itu, sudah siap. Lampu landasan berkelip lembut, seolah ikut memahami hatiku yang bergemuruh. Dio, pilot pribadiku, menatapku dengan ragu. Bu, yakin mau berangkat sendiri? Lombok malam ini cuacanya agak berawan. Aku hanya tersenyum kecil. Aku sudah terbiasa berjalan dalam badai, Dio. Tak perlu khawatir. Langkahku mantap menaiki tangga pesawat. Angin malam menampar wajahku. Dingin, tapi menyadarkan. Begitu aku duduk, suara mesin mulai menderu lembut, seperti degup jantung yang menunggu waktu meledak. Kupandangi layar kecil di depanku yang menampilkan peta penerbangan. Titik biru kecil itu menunjukkan tujuanku Lombok, tempat Ardi dan Erna bersenang-senang, mengira aku di rumah, menangis dalam sepi. Aku justru di udara, di atas awan, menuju mereka, dan tidak ada yang tahu. Kutelan napas panjang, mencoba menenangkan diriku. Ada bagian kecil di hatiku yang masih berharap semua ini salah paham. Tapi logika menampar lebih keras dari doa. Tidak mungkin, semua bukti terlalu jelas. Dari jendela, kota Jakarta perlahan menjauh. Lampunya memudar. Dalam hati, aku berbisik, selamat tinggal, Karina yang lemah. Malam ini, yang terbang bukan istri yang disakiti, tapi wanita yang akan menulis akhir ceritanya sendiri. Jet itu melaju menembus langit malam, membawa luka, harga diri, dan satu tekad yang tak bisa dibatalkan lebih kuat dari tiket manapun yang pernah dibatalkan atas namaku. Pesawatku mendarat saat fajar mulai menyentuh cakrawala. Langit Lombok memerah lembut, seperti malu-malu menyapa pagi. Dari balik jendela, aku bisa melihat siluet gunung dan laut yang seolah bersatu indah, menenangkan. Tapi di dalam dadaku, semuanya terasa getir. Aku turun dari jet dengan langkah perlahan. Angin membawa aroma asin laut dan udara tropis yang biasanya menenangkan. Tapi pagi itu, udara terasa berat. Bukan karena kelembapan, tapi karena amarah yang kutahan begitu rapat. Sopir pribadi yang dikirimkan oleh asistenku, Nisa, sudah menunggu. Mobil hitam itu melaju pelan melewati jalanan pesisir yang sepi. Aku membuka tirai jendela sedikit, dan di kejauhan, terlihat deretan resort mewah berdiri angkuh menghadap laut. Salah satunya adalah tempat Ardi dan Erna menginap. Jantungku berdetak cepat. Rasanya seperti ada batu besar menimpa dada. Tapi, aku tetap diam. Aku ingin melihat sendiri, tanpa prasangka. Aku ingin wajahku menjadi saksi terakhir dari kebohongan yang selama ini mereka jaga. Beberapa jam kemudian, aku berdiri di balik kaca sebuah kafe yang menghadap pantai. Dari tempatku berdiri, aku melihat mereka berdua, Ardi dan Erna. Mereka tertawa. Ardi tampak begitu ringan, seolah tak ada dosa di hidupnya. Erna menyentuh lengannya, dan ia tak menolak. Bahkan, aku bisa melihat tatapan itu, tatapan yang dulu selalu ia berikan padaku di awal pernikahan kami. Tatapan yang membuatku merasa dicintai dulu. Kini, tatapan itu bukan milikku lagi. Dunia di sekitarku seolah berhenti. Suara debur ombak berubah jadi dengung hampa. Aku ingin marah, ingin berlari dan menampar kenyataan ini. Tapi kakiku
tak bergerak. Yang kulakukan hanya tersenyum, kecil, pahit, dan penuh perih. Aku menatap mereka satu kali lagi, memastikan semuanya nyata. Lalu aku berbisik pada diriku sendiri. Baiklah, kalau ini panggung mereka, aku akan menjadi penontonnya. Tapi nanti, ketika layar ditutup, mereka akan tahu siapa yang menulis akhir ceritanya. Aku berbalik, melangkah meninggalkan pantai itu. Angin menyapu rambutku lembut, seolah mengucapkan selamat datang bukan pada liburan, tapi pada sebuah pembalasan yang mulai hidup di dalam diam. Aku belajar satu hal dari hidup. Diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah cara paling elegan untuk menyusun strategi. Dan pagi itu, di salah satu villa mewah di pinggiran Senggigi, aku duduk tenang di balkon, menyeruput kopi yang rasanya pahit seperti kenyataan. Teleponku berdering pelan. Nama Nisa muncul di layar asistensku yang setia, yang selama ini menjadi tangan kananku mengurus semua cabang klinik di seluruh Indonesia. Bu, saya sudah siapkan orang lokal yang bisa bantu memantau aktivitas mereka, katanya tanpa basa-basi. Baik. Jawabku singkat, pastikan semuanya berjalan halus. Aku tak ingin mereka tahu dulu siapa di balik ini. Nisa menggoreng. Ia tahu saat aku bersuara selembut itu, berarti aku sedang benar-benar marah. 2 jam kemudian, aku menerima rekaman CCTV dari lobi resort, tempat Ardi dan Erna menginap. Di layar kecil ponselku, terlihat mereka berjalan berdua, bergandengan tangan. Mereka tampak bahagia, terlalu bahagia untuk orang yang baru saja menghancurkan kepercayaan pasangannya. Aku memutar ulang video itu beberapa kali, bukan karena aku belum percaya, tapi karena aku ingin rasa sakit ini tertanam sempurna. Rasa sakit adalah bahan bakar terkuat untuk ketenangan dalam membalas. Melalui jaringan bisnis yang kupunya, aku dengan mudah mendapatkan akses informasi, nomor kamar, jadwal makan malam, bahkan aktivitas spa mereka. Semua kudapat tanpa perlu turun tangan. Dunia ini kecil bagi orang yang tahu cara bekerja dalam diam. Aku menatap catatan di tanganku. Langkah 1, pantau. Langkah 2, rekam. Langkah 3, buka kedoknya. Tapi bukan sekarang. Aku ingin mereka menikmati bulan madu palsu mereka dulu, agar ketika badai datang, mereka tak sempat berlindung. Aku bahkan memesan kamar di resort yang sama. Hanya 3 unit dari tempat mereka. Dari balkon kamarku, aku bisa melihat pantai yang sama, lot yang sama. Hanya berbeda rasa di dada. Malam mulai turun, lampu resort berkilau, dan suara musik lembut terdengar dari restoran tepi pantai. Aku tahu mereka di sana malam ini, tapi aku tidak akan muncul belum saatnya. Malam ini bukan malam pengungkapan, ini baru awal dari perang diam-diam. Perang yang akan kubuka dengan senyum paling tenang yang pernah kulatih, karena kadang cara terbaik untuk membalas seseorang bukan dengan teriakan, melainkan dengan ketenangan yang membuat mereka takut. Malam itu, aku melangkah masuk ke restoran tepi pantai dengan langkah tenang dan kepala tegak. Lampu-lampu gantung bergoyang lembut, diterpa angin laut. Daun daning, gelas bercampur suara ombak, menciptakan irama yang, anehnya, justru menenangkan. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, tidak mencolok, tapi cukup anggun untuk menarik perhatian jika seseorang memperhatikan lebih dalam. Aku meminta meja di sudut belakang, cukup jauh dari panggung musik, namun masih bisa melihat seluruh ruangan tanpa terlihat menatap siapapun. Pelayan menunduk sopan, tak tahu bahwa di balik senyum tenangku ada badai yang nyaris meledak. Dan di sanalah mereka, Ardi dan Erna. Aku mengenali tawa Ardi dari jarak puluhan meter. Tawa itu dulu milikku, tawa yang menenangkan setelah hari panjang. Tawa yang dulu menghapus semua lelahku. Kini tawa itu terdengar asing, bahkan menyakitkan. Ia duduk menghadap laut, sementara Erna di depannya, mengenakan gaun merah yang terlalu berani untuk seorang rekan kerja. Aku menatap mereka diam-diam di sela tirai rambutku. Setiap gerak tubuh Ardi, setiap pandangan mata Erna terasa seperti belati yang menari di jantungku. Tangannya menyentuh tangan Erna di atas meja, dan aku melihatnya tersenyum dengan cara yang pernah membuatku jatuh cinta. Aku menarik napas pelan, mencoba menahan sesuatu yang hampir pecah di dalam dada. Pelayan datang membawa minumanku. Apakah ibu sendirian malam ini? Aku tersenyum kecil. Tidak. Aku sedang menunggu seseorang, tapi mungkin dia tidak akan datang. Pelayan itu tersenyum simpati. Tak tahu betapa dalam makna kalimat itu sebenarnya.
Aku memandangi laut di belakang mereka. Angin membawa aroma asin dan sedikit dingin. Aku berpikir, betapa ironisnya hidup kadang. Kita bisa berada di tempat yang sama, tapi di dunia yang berbeda. Mereka tertawa di satu sisi meja, aku diam di sisi lain kehidupan. Namun, aku tidak datang untuk menangis. Aku datang untuk melihat, untuk memastikan pengkhianatan itu nyata, dan untuk menyimpan momen itu baik-baik sebagai bukti, sebagai alasan, dan sebagai kekuatan. Ketika mereka berdiri dan berjalan keluar, Ardi sempat menoleh sekilas. Matanya melewati arahku, tapi tidak mengenaliku. Dan di detik itu, aku sadar aku bukan lagi istrinya. Aku adalah bayangan masa lalunya, yang sebentar lagi akan menjadi mimpi buruk yang nyata. Keesokan paginya, Lombok seolah terbangun lebih tenang dari biasanya. Matahari memantul di permukaan laut, menciptakan kilau keemasan yang seharusnya indah. Tapi itu bukan cahaya melainkan api yang perlahan membakar semua sisa cinta yang masih tersisa. Aku sudah tak punya air mata. Yang tersisa hanyalah strategi. Dari balkon kamarku, aku menatap resort tempat Ardi dan Erna menginap. Dari jarak ini, aku bisa melihat mereka duduk berdua di tepi kolam renang. Erna bersandar di bahu Ardi, dan ia mengusap rambutnya penuh kasih. Gerakan yang dulu hanya milikku. Aku menatap pemandangan itu bukan dengan cemburu, tapi dengan ketenangan yang aneh, ketenangan yang lahir dari niat untuk membalas dengan elegan. Teleponku bergetar. Nisa mengirimkan pesan pendek. Semua data sudah kami dapat. Jadwal makan malam, aktivitas spa, dan foto-foto mereka. Ingin disebar sekarang? Aku menatap layar ponsel beberapa detik sebelum menjawab. Tidak. Belum. Biarkan mereka menikmati hari terakhir dalam kebohongan. Namun aku tetap menanamkan bibit kecil dari badai yang akan datang. Lewat akun media sosial anonim yang baru kubuat pagi itu, aku mulai menyebarkan foto-foto mereka dengan deskripsi samar. Pasangan ini terlihat mesra di Lombok. Tapi benarkah mereka suami istri? Tidak ada nama, tidak ada wajah. Jelas hanya bayangan dari belakang. Cukup untuk membuat publik mulai bertanya-tanya. Komentar pun bermunculan. Gosip mulai berputar, dan di antara kebisingan itu, aku hanya tersenyum. Dunia maya akan melakukan bagiannya, tanpa aku harus mengotori tangan. Di sisi lain, aku memerintahkan Nisa untuk menghubungi manajer resort. Katakan padanya, aku ingin pindah kamar. Pastikan kamar baruku tepat di seberang kamar mereka, dan pasang kamera tersembunyi di area umum resort dengan alasan keamanan tambahan. Semuanya berjalan mulus. Dunia seolah memihakku hari itu. Sore menjelang, aku berdiri di balkon, memandangi langit yang mulai jingga. Di bawah sana, Ardi menggenggam tangan Erna. Tak tahu bahwa permainan mereka sudah dimulai. Aku tersenyum kecil dan berbisik pada diriku sendiri. Baiklah Ardi, kau mulai permainan ini dengan kebohongan, tapi aku yang akan menutupnya dengan kebenaran. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa kuat, bukan karena aku membalas, tapi karena aku tak lagi takut untuk kehilangan. Hari berikutnya, udara Lombok terasa berbeda. Entah karena angin yang lebih kencang dari biasanya, atau karena suasana resort yang mendadak berubah lebih sunyi, lebih canggung, lebih... Dari balkon kamarku, aku bisa melihat bagaimana Ardi dan Erna berjalan cepat menuju restoran pagi itu. Wajah Ardi tampak tegang, sesekali menoleh ke sekitar seperti sedang mencari sesuatu. Mungkin ia mulai merasa ada yang aneh. Bagus, pikirku, itu yang kuinginkan. Beberapa jam sebelumnya, aku menerima laporan dari Nisa. Foto-fotonya sudah menyebar luas. Bu, banyak akun gosip yang mulai menibuk-nebuk siapa mereka. Aku membaca pesan itu dengan senyum samar. Aku tidak perlu menyebut nama Ardi. Dunia yang haus sensasi akan bekerja untukku. Gosip akan jadi senjata pertama yang perlahan mengguncang fondasi kebohongan mereka. Sore hari, aku sengaja melewati area kolam resort dengan pakaian santai dan kacamata hitam besar. Aku duduk di kursi bar pinggir kolam, berpura-pura membaca majalah. Padahal, dari pantulan kaca jendela di depanku, aku bisa melihat mereka. Erna terlihat gelisah. Ia memegang ponsel dan berbisik. Mas, ada yang kirim foto kita di internet. Ardi menarik napas panjang. Wajahnya berubah pucat. Siapa yang bisa? Aku tersenyum dalam diam.
Melihat mereka mulai saling menyalahkan satu sama lain adalah pemandangan yang anehnya memuaskan. Beberapa menit kemudian, Ardi berdiri dan menatap sekeliling. Matanya berkeliling mencari sesuatu atau seseorang. Lalu, untuk sesaat, pandangannya berhenti padaku. Aku menurunkan majalah perlahan. Kami bertatap dari jauh. Hanya beberapa detik, tapi cukup membuat jantungku berdebar seperti dulu. Bedanya kini bukan karena cinta, melainkan dendam yang tenang. Ia mengerutkan dahi. Mungkin mengenal siluetku, tapi aku menunduk, meneguk minumanku dengan anggun. Saat ku tatap lagi, ia sudah pergi. Malamnya, aku kembali menerima pesan dari Nisa. "Erna panik, Bu," katanya merasa diikuti. Mereka bahkan minta pindah kamar. Aku tertawa kecil, menatap langit malam di atas balkon. "Bagus," jawabku singkat. Mereka mulai takut dan aku belum melakukan apa-apa. Aku memandangi laut gelap yang bergulung di kejauhan. Ini baru permulaan. Ardi, kau ingin bermain di balik kebohongan, tapi aku sudah menulis naskah akhirnya. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang dingin, aku tahu satu hal. Rasa tenang bisa jadi bentuk balas dendam paling menakutkan. Senja di Lombok selalu indah, tapi sahur itu, keindahan itu terasa seperti ejekan. Langit memerah di ufuk barat, memantulkan warna jingga ke permukaan laut yang berkilau. Aku berdiri di tepi pantai Senggigi, mengenakan gaun putih yang lembut tersapu angin. Rambutku terurai perlahan, dan langkahku mengikuti irama ombak. Di kejauhan, aku melihat sosok yang tak asing. Ardi, ia berjalan bersama Erna. Tertawa kecil sambil memotret laut. Tapi kali ini, ada sesuatu di wajahnya, sedikit gelisah, sedikit bingung. Seolah beban tak kasat mata sedang menekannya. Aku berdiri diam, hanya beberapa meter dari mereka. Aku tahu, cepat atau lambat, ia akan menoleh. Dan benar saja, ketika angin laut berhembus lebih kencang, rambutku tergerai, dan mata kami akhirnya bertemu. Waktu seakan berhenti. Gelombang di belakangku pecah pelan, tapi suara itu menghilang di antara detak jantungku yang berdebar keras. Tatapan Ardi membeku. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Erna menatap heran, mengikuti arah pandang suamiku, dan di detik itu, ekspresinya berubah menjadi panik. Aku menatap mereka tanpa senyum, tanpa kata. Hanya tatapan dingin yang berisi ribuan tanya dan luka. Aku ingin ia tahu. Aku tahu segalanya tanpa perlu sepatah kata pun terucap. Ia melangkah maju setengah langkah, ragu, seolah ingin memastikan apakah yang ia lihat itu nyata atau sekadar bayangan. Rasa bersalahnya sendiri. Aku akhirnya membuka bibirku perlahan. Suaraku lembut, tapi menusuk. Liburan yang indah? Ya, hanya itu. Kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuat wajahnya pucat seketika. Aku berbalik, berjalan menjauh tanpa menoleh. Di belakangku, aku bisa mendengar Erna memanggilnya panik, tapi aku tak peduli. Aku telah menunjukkan wajahku, tanpa perlu meledak. Karena kadang, keheningan justru membuat seseorang lebih takut daripada kemarahan. Langit sore semakin merah. Ombak memukul pasir seperti detak jantung yang belum tenang. Dan di langkah-langkahku yang menjauh, aku tahu aku baru saja memulai babak terakhir dari kisah mereka. Mereka sudah melihat hantu dari masa lalu yang mereka hianati. Tapi sayangnya bagi mereka, aku bukan hantu. Aku adalah kenyataan yang datang untuk menuntut harga pengkhianatan. Malam itu, hujan turun pelan di atas atap villa. Langit Lombok tak lagi biru gelap, berat, dan nyaris sunyi. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu temaram, memandangi secangkir teh yang uapnya sudah mulai hilang. Di luar, suara ombak terdengar samar, menenangkan, tapi menegangkan. Lalu terdengar ketukan di pintu. Pelan, tapi pasti. Aku sudah tahu siapa. Aku tak perlu menebak. Ada nada gugup di setiap ketukan itu, campuran antara rasa takut dan penyesalan. "Masuk saja, Ardi," ucapku tenang. Pintu terbuka, dan di sana berdiri laki-laki yang dulu kupilih untuk kucintai seumur hidupku. Wajahnya pucat, basah oleh hujan, matanya bimbang. Untuk sesaat, aku hampir tak mengenalinya. Lelaki yang dulu menatapku penuh kasih, kini berdiri di hadapanku seperti anak kecil yang ketahuan berbohong. Karina," suaranya pelan, hampir bergetar. Kamu ngapain di sini?" Aku mengangkat wajah, menatapnya dalam-dalam. "Lucu ya?" jawabku tenang. "Pertanyaanmu bukan kenapa aku tahu,
Tapi ngapain aku di sini? Seolah-olah aku yang salah datang ke pulau yang harusnya jadi milik kalian berdua. Ya Menendak, bukan begitu. Cukup suaraku pelan, tapi membuatnya berhenti. Jangan cari alasan Ardi. Aku tahu semuanya. Dari tiket, dari pesan, dari setiap kebohongan kecil yang kau kira tak akan kutemukan. Ia mencoba mendekat, tapi aku mundur satu langkah. Erna, cuma teman, rekan kerja, korban keadaan. Kau sudah terlalu sering bersembunyi di balik kata-kata itu. Tapi kali ini, tidak ada tempat untuk sembunyi. Yay, terdiam. Aku membuka tablet di meja dan menampilkan foto-foto mereka rekaman. Pesan, semuanya. Aku bukan ingin mempermalukanmu, Ardi. Kataku lirih. Aku hanya ingin kau tahu. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku diam bukan karena lemah, tapi karena aku memilih kapan harus bicara. Ardi tak sanggup menatap. Tangannya mengepal. Bibirnya bergetar. Aku menyesal. Aku tersenyum kecil. Getir tapi tegas. Penyesalan selalu datang setelah semua terlambat. Kau memilih dia. Dan sekarang aku memilih caraku sendiri untuk menyelesaikan ini. Aku menatapnya terakhir kali sebelum berbalik. Mulai besok, semua akan selesai. Tapi bukan dengan air mata. Di luar, hujan berhenti. Tapi dalam diriku, badai baru saja dimulai. Pagi itu udara Lombok terasa berbeda. Tenang di luar. Tapi aku bisa merasakan badai yang akan segera pecah, badai yang aku ciptakan sendiri. Resort tempat Ardi dan Erna menginap tengah bersiap untuk malam gala tahunan. Sebuah acara megah yang dihadiri para tamu VIP dan rekan bisnis dari Jakarta. Dan aku sudah memastikan malam itu akan menjadi panggung mereka dan akhir dari kisah mereka. Aku mengenakan gaun hitam sederhana, elegan tanpa perlu berlebihan. Makeupku lembut, tapi mataku berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Di tangan, aku membawa undangan khusus yang kupastikan tiba di meja manajer acara. Nama pada undangan itu sederhana, Karina, tamu kehormatan. Ketika malam turun, lampu-lampu resort berkilau seperti bintang. Musik jazz mengalun lembut, tamu-tamu berdansa dan tertawa. Sementara di sudut ruangan, Ardi dan Erna duduk berdua, berpura-pura seperti pasangan sah yang sedang berlibur romantis. Mereka tidak tahu, semua mata sebentar lagi akan beralih pada mereka. Nisa sudah siap di ruang kontrol. Semua file sudah terhubung ke layar utama, Bu. Tunggu aba-aba Anda. Aku menarik napas pelan. Baik, tunggu hingga aku memberi sinyal. Aku melangkah masuk ke aula besar itu. Langkahku teratur, anggun, dan penuh kesadaran. Ardi melihatku pertama kali. Wajahnya berubah pucat seketika. Erna memitong, menatapku seperti melihat hantu. Aku tersenyum tipis dan berjalan ke tengah ruangan. Selamat malam semuanya, ucapku tenang ke arah mic. Aku ingin menyampaikan sedikit ucapan untuk dua orang istimewa malam ini. Mic bingung, tapi menyerahkan mic padaku. Semua mata menatapku. Lampu ruangan sedikit meredup, dan layar besar di belakangku menyala. Gambar-gambar mulai muncul, foto-foto Ardi dan Erna di pantai, di kolam, di kamar makan, semua terekam jelas. Desahan kecil terdengar dari tamu-tamu. Beberapa menutup mulut, yang lain saling berbisik. Ardi berdiri, wajahnya panik. Karina, hentikan ini. Aku menatapnya tajam. Hentikan, aku hanya menampilkan kebenaran yang selama ini kau sembunyikan. Erna berusaha kabur, tapi langkahnya gontai. Aku menatap semua tamu, suaraku tenang, namun menusuk. Kadang, kita perlu memperlihatkan luka, agar dunia tahu siapa yang menorehkannya. Layar padam, hening, semua mata pada mereka. Aku meletakkan mic, berbalik, dan berjalan pergi dengan langkah mantap. Malam itu, aku tak perlu berteriak karena aku tahu diamku sudah cukup keras untuk menghancurkan harga diri mereka. Keesokan harinya, berita itu sudah di mana-mana. Foto-foto Ardi dan Erna di Lombok beredar di media sosial, disertai potongan video gala malam sebelumnya. Headline yang muncul membuatku nyaris tak percaya betapa cepatnya dunia bisa berubah. Skandal di acara resort mewah. Istri sah tampil dengan bukti mengejutkan. Aku duduk di balkon villa, menyeruput teh hangat sambil memandangi layar tablet. Nisa menelpon dari Jakarta. Bu, semua media sudah tahu siapa Anda.
wartawan mencari pernyataan langsung. Mereka baru sadar kalau Anda bukan sekadar istri dari pegawai biasa. Nama Anda muncul di daftar direksi utama jaringan klinik kita. Aku tersenyum samar. Akhirnya dunia tahu. Nisa, aku tidak pernah kehilangan apapun, aku hanya menyembunyikannya. Selama bertahun-tahun, aku memang memilih hidup sederhana bersama Ardi. Aku tak ingin hubungan kami dibangun dari kekaguman pada kekayaan. Aku ingin ia mencintaiku karena aku, bukan karena harta atau nama besar. Tapi kini, kebenaran itu menjadi tameng terkuatku. Beberapa media menulis profilku. Karina Anand, pendiri sekaligus pemilik jaringan klinik kecantikan terbesar di Indonesia. Sosok yang dikenal rendah hati, kini menjadi berita utama karena membongkar pengkhianatan suaminya secara elegan di depan publik. Sementara aku menyesap tehku. Aku membayangkan wajah Ardi saat melihat berita itu di layar ponselnya. Betapa selama ini dia hidup bersama seseorang yang jauh lebih kuat daripada yang ia sangka. Bukan sekadar istri rumah tangga yang setia menunggu di meja makan, tapi perempuan yang mampu menjatuhkan dan menyelamatkan dirinya sendiri dalam satu langkah. Karena, katanya, sudah pulang ke Jakarta dalam ketakutan. Ardi, aku tidak tahu di mana dia, tapi aku juga tidak ingin tahu. Ada hal-hal yang tak perlu dicari lagi, karena masa lalu seharusnya tetap di belakang. Aku menatap laut dari balkon, menarik napas panjang. Lihatlah Ardi, bisikku pada angin. Semua yang pernah kau remehkan, kini berdiri di atas reruntuhan kebohonganmu. Bukan dengan amarah, bukan dengan teriakan, tapi dengan kekuatan yang datang dari luka yang sudah sembuh dengan sempurna. Dan entah mengapa, sore itu Lombok terasa lebih indah daripada sebelumnya. Mungkin karena kali ini, aku menatapnya bukan sebagai istri yang ditinggalkan, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya menemukan kembali dirinya. 3 hari setelah malam gala itu, aku kembali ke Jakarta. Udara ibu kota terasa berat, tapi langkahku ringan. Mungkin karena kali ini aku datang bukan sebagai istri yang terluka, melainkan sebagai perempuan yang siap menutup lembaran masa lalu dengan kepala tegak. Begitu sampai di kantor pusat, Nisa sudah menungguku dengan setumpuk berkas. Ini semua hasil audit terakhir. Bu, kami menemukan indikasi penggelapan kecil dari akun bisnis cabang Surabaya, dan nama Ardi muncul di dalamnya. Aku mengangguk pelan, jadi bukan hanya hatiku yang ia curangi, tapi juga kepercayaanku dalam bisnis. Aku menatap berkas itu lama. Ada bagian dalam diriku yang masih ingin memaafkan, tapi nurani yang lain berbisik, keadilan bukan kebencian. Keadilan adalah keseimbangan. Lanjutkan prosesnya, Nisa. Serahkan semua bukti ke kepolisian. Ucapku mantap. Hari itu juga, laporan resmi diserahkan ke pihak berwajib. Semua dokumen lengkap, semua data valid. Aku tidak melakukan ini karena ingin balas dendam, tapi karena aku harus melindungi kerja keras ratusan karyawan yang menggantungkan hidup di perusahaanku. Kabar itu cepat menyebar. Media mulai memberitakan kasus penggelapan dana klinik ternama. Suami pemilik utama terancam hukum. Aku tidak memberi komentar apapun. Tidak perlu. Dunia sudah tahu siapa yang salah. Malamnya, aku duduk di ruang kerjaku yang luas. Lampu kota berkelip di luar jendela. Aku memandangi map berisi laporan terakhir dari pengacara. Ardi akan diperiksa minggu depan. Proses hukum berjalan cepat. Aku menutup map itu perlahan, lalu menatap foto pernikahan kami yang masih berdiri di atas meja. Aku tak punya kekuatan untuk membuangnya, bukan karena aku masih mencintai, tapi karena aku ingin mengingat bahwa cinta yang tulus pun bisa salah arah jika jatuh ke tangan yang salah. Aku mengembuskan napas panjang. Aku sudah selesai, Ardi. Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Di luar, langit Jakarta tampak tenang, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Bukan karena aku menang, tapi karena aku tak lagi terikat pada luka yang sama. Beberapa bulan telah berlalu sejak semua itu terjadi. Jakarta kini terasa berbeda, tidak lagi sesak seperti dulu mungkin. Karena dadaku sudah tak dipenuhi kemarahan, aku kembali menjalani rutinitas di klinik, mengunjungi cabang-cabang, tersenyum pada karyawan, dan berbicara dengan klien seperti biasa. Tapi di balik senyum itu, ada aku yang baru, lebih kuat. Orang-orang sering bertanya, bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang dulu begitu dicintai? Aku hanya menjawab, sakit,
Tapi sakit itu tak perlu disembuhkan, cukup diterima. Sampai ia perlahan hilang dengan sendirinya. Setiap luka punya waktunya sendiri untuk sembuh. Dan aku sudah berhenti memaksa. Aku tak lagi mencari alasan atas perbuatan Ardi. Aku juga tak ingin tahu apa kabarnya kini. Mungkin ia menyesal, mungkin tidak. Itu bukan urusanku lagi. Yang penting, aku telah memaafkannya bukan karena ia pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk bebas dari beban itu. Kadang malam masih datang membawa bayangan masa lalu. Tawa kami di awal pernikahan, janji-janji sederhana yang dulu terasa abadi. Tapi kali ini, aku tak menangis. Aku hanya menatap lenggit-lengget dan berbisik pelan. Terima kasih Tuhan, karena dari patah hati ini, aku belajar mencintai diriku sendiri. Nisa sering bilang, aku berubah, katanya. Auraku lebih tenang sekarang. Mungkin benar, dulu aku berpikir kekuatan datang dari ketegasan atau balasan. Tapi kekuatan sejati datang saat kita bisa tersenyum pada luka yang dulu membuat kita hancur. Pagi ini aku berdiri di depan jendela kantorku, menatap langit yang cerah. Kota ini tetap sama bisingnya. Tapi bagiku, semua suara itu seperti melodi kehidupan yang baru. Aku sadar, hidup tidak pernah menjanjikan kebahagiaan tanpa luka. Tapi selama kita tahu cara berdamai dengan masa lalu, kebahagiaan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan saat aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela itu, aku melihat seseorang yang akhirnya pulih. Seseorang yang tak lagi memerlukan pembuktian. Seseorang yang tahu bahwa keindahan bisa lahir, bahkan dari hati yang pernah hancur. Aku kembali ke Lombok, bukan untuk mengingat, tapi untuk menutup. Pesawat mendarat di sore hari, saat langit perlahan berubah warna menjadi keemasan. Angin membawa aroma asin laut yang dulu terasa seperti luka. Tapi kali ini anehnya justru menenangkan. Aku berjalan menyusuri pantai Senggigi, tempat segalanya dulu berakhir. Tempat aku pertama kali melihat mereka berdua. Dulu, setiap pasir yang kuinjak seolah menertawakanku. Kini, setiap langkah terasa seperti pengampunan. Mungkin memang begitulah waktu bekerja. Ia tidak menghapus luka, tapi menipiskannya. Hingga yang tersisa hanyalah kenangan yang tak lagi menyakitkan. Aku berhenti di tepi air, menatap garis cakrawala yang memerah. Ombak menyentuh ujung kakiku lembut, seolah mengucapkan selamat datang kembali. Aku memejamkan mata, membiarkan semua suara masuk. Desiran laut, tawa anak-anak dari kejauhan, dan desir angin yang membawa kedamaian. Dulu, aku datang ke tempat ini dengan hati yang terbakar amarah. Sekarang, aku datang dengan hati yang penuh syukur. Syukur karena semua yang menyakitkan akhirnya mengajarkanku satu hal penting, bahwa kehilangan bukan akhir, melainkan jalan menuju versi terbaik dari diriku sendiri. Aku tersenyum, menatap matahari yang perlahan turun di ufuk barat. Terima kasih Tuhan, bisikku pelan, karena kau biarkan aku hancur, agar aku belajar berdiri tanpa siapapun. Aku mengeluarkan selembar foto dari dalam tas foto pernikahan kami. Aku menatapnya sebentar, lalu membiarkannya terbang bersama angin. Lembaran itu melayang, lalu jatuh ke laut, terbawa ombak, lenyap perlahan. Dan bersamaan dengan itu, aku merasa ringan, seolah semua beban yang dulu menahanku akhirnya terangkat. Aku berjalan kembali ke arah villa yang kini kutempati sendiri. Langit berubah ungu, matahari tenggelam sepenuhnya, dan cahaya terakhir hari itu menyentuh wajahku lembut. Untuk pertama kalinya, aku merasa utuh, tanpa ardi, tanpa dendam, tanpa rasa bersalah. Hanya aku, Karina, perempuan yang pernah hancur, tapi memilih untuk berdamai dan bangkit kembali. Dan di bawah langit senja Lombok itu, aku tahu satu hal pasti. Kadang, akhir yang menyakitkan hanyalah pintu menuju kehidupan yang lebih indah.